Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu bahwa agama Islam ini tidak bisa dirubah atau yang disebut modernisasi agama. Harus kita pahami, ada yang bisa seperti orang jual beli atau bermuamalah, bisa itu, tetapi hukumnya tidak bisa dirubah, caranya aja yang dirubah. Contoh, sekarang orang bisnis online, belinya secara online, itu bisa mengarah kepada bermuamalah. Nanti buat akadnya lewat kurir atau lewat orang yang mengantarkan. Nah, kemudian yang kita bahas di sini masalah sembahyang yang berhubungan dengan perkawinan. Ambil contoh, sudah masuk modernisasi agama kepada bab munakah atau bab nikah. Ada wacana dan pernah ingin terjadi tapi kita tolak, bisa, yaitu nikah secara online atau PC video call. Kalau pakai video call di pernikahan yang satu tempat aja bermacam-macam masalah. Ulun pernah menghadiri pernikahan yang kita suruh pulang. Kenapa? Ini ayah kandung atau ayah angkat? Antara umur anak perempuan dengan umur orang tua tidak jauh berbeda. Umur anak 25 tahun, masa umur orang tua 35 tahun? 10 tahun si anak. Ajaib. Nah, kemudian yang sangat diperhatikan Bapak Ibu, ini yang sangat diperhatikan. Saksi. Saksi ini mengerti nggak bab nikah? Biar kalau ingin hati-hati, cari ustadz, tuan guru, minimal tuan guru di kampung itu. Kalau saksi nikah tidak ngerti bab nikah dan memang berani jadi saksi model nekat, apakah saksi itu sah atau saksi itu palsu? Saksi itu palsu. Kenapa nggak palsu? Tanyai dulu saksi ini ngerti nggak bab nikah, rukun nikah apa? Gak ngerti, yang penting selesai. Dari saksi palsu. Pertanyaannya, sahnya nikah dengan saksi palsu, sedangkan saksi itu ada syarat-syaratnya juga. Ini yang lainnya, Bapak Ibu. Nanti dibahas di waktu nikah itu. Nah, kemudian lagi, ini urusan perkawinan. Kemarin kita membahas yaitu jaraknya tidak 90 kilo. Ada orang yang mengatakan boleh aja menjamak tanpa dikasar. Perempuannya itu didandani Bapak Ibu, kadang-kadang lah sebelum azan subuh sudah didandani. Kapan dia sebelum subuh? Ini kesalahan fatal, dibiarkan oleh orang tuanya. Maaf, pian punya anak, pian harus
agama yang dimunculkan. Ada kata perempuan, kata ibu-ibu, nih ibu-ibu tanya, jam berapa bu kebiasaan perempuan tuh mempelai perempuannya itu didandani ke jam berapa? Kalau sebelum azan subuh jam berapa bu? Oh iya. Ayo yang di dekat dinding ibu-ibu tuh jam berapa tuh? Ibu-ibu menjawab jam berapa bu? Jam berapa bu? Jam 4. Ngajar bapak-bapak di belakang. Jam 4 didandani. Selesainya kira-kira jam berapa bu? Selesainya didandani jam 6 jam pagi Omar. Pertanyaan, ini otak kita sudah otak dijajah dengan modernisasi. Pertanyaan, pernikahan itu wajib menghalalkan yang haram, perkawinan itu sunat, kenapa yang sunat menghalalkan yang wajib? Itu pertanyaan. Kita diam. Sudah terjadi maksiat di pernikahan, di acara perkawinan itu. Tidak membaca ke hadis Nabi, man tahawana bi sholati aqabahu bi 15 ubatan. Siapa yang meremehkan, siapa yang menanti-nantikan, siapa yang menunda-nunda sembahyang tanpa Allah, Allah Subhanahu wa taala siksa, kata Rasulullah, 15 siksaan. 6 di dunia, 6 di ketika hendak meninggal dunia, 6 di dalam kubur, 6 di dunia, 3 di ketika hendak meninggal, 3 di dalam kubur, 3 bagai dari kubur. Itu nomor 15. Baru mendahului tanpa Allah. Pertanyaannya, minta maaf, apakah mendandani itu masuk kalimat Allah? Nah ini kita Bapak Ibu mengurus keluarga kita dulu. Tidak usah kita mengurus orang. Kita ngomonglah kepada yang merias pengantin itu. Kami memilih kamu yang merias anak kami, tolong setelah dia sembahyang subuh baru dirias. Awal azan berkumandang baru dirias, supaya dia sempat sembahyang subuh. Soalnya ada pulang jawaban Bapak Ibu. Kalau kita dandani dulu Pak, kemudian dia boleh berwudu karena ada riasan itu, dandanan itu yang tidak luntur kena air. Pertanyaannya, sah wudunya? Karena mukanya pakai dampul. Kalau berwudu dulu silakan. Ini tapi yang mendandaninya bencong. Dua sudah Bapak Ibu kita melemahkan hukum. Pertama bencong, minta maaflah kalau ada. Mungkin bisa. Nah, ayo. Kalau perempuan Bapak Ibu yang mendandani, kalau laki-laki yang mendandani, tegakkan Islam di keluarga kita. Nanti pian hari ini aminkan ulun pakai doa hizib asar atau hizib saif untuk kita serang Israel itu agar luluh lantak di permukaan bumi. Amin. Dan ulun berpesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua, baca setiap yang berdoa surah Nuh ayat 26. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Itu doa Nabi Nuh. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Boleh. Karena mereka membantai. Dunia diam. Hanya Iran yang berani menyerang karena dia punya kekuatan. Ulun mendukung prinsip Iran.
tapi ulun tidak ikut pemahaman Iran. Nah itu dia, supaya kita di medsos jangan perang. Kan Iran Syiah, jangan ngomong itu. Dukung dia, doakan mereka. Di sini bukan bicara pemahaman, di sini bicara penindasan. Di sini bicara pembantaian. Indonesia diancam. Kita serang dengan doa. Indonesia diancam tuh. Kayak Pak Guru, Benyamin Netanyahu mengancam Indonesia. Tenang. Kenapa Guru? Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nah itulah Bapak Ibu, enggak apa-apa. Kita main doa. Serang dengan doa. Rasulullah bersabda, "Doa sijinullah, doa silahul mu'minin." Doa itu senjatanya orang beriman. Mungkin Bapak Ibu, doa-doa orang Islam beriman di dunia ini dikerahkan oleh Allah. Iran menyerang, tidak ada maaf bagimu. Kalau kita baik menyerang ke modal habis, kita ada berisi pokok-pokok ada. Oh, yang dari Suhaimi ke sana itu. Bapak Ibu. Nah kembali lagi. Dua kesalahan di dalam pernikahan. Kenapa? Kita rasa biasa dengan masalah itu. Padahal itu aib rusak. Nanti kalau kita diam di rumah tangga, anak-anak kita, cucu-cucu kita seperti itu juga. Kamu kan yang sungguh wajib, sedangkan kamu didanda. Dan dana itu nanti aja dulu sembahyang subuh dulu. Bisa nggak tukang rias kamu mendanani selesai dia sembahyang subuh? Kalau enggak, kami cari tukang rias yang lain. Kita yang bayar, bukan kita yang melakukan dia. Jangan kita diatur, tapi agama kita rusak. Itu penting. Yang kedua, bencong lagi. Ngomong lagi orang ini. Tapi gue bencong, gue rapi bro. Nah ini modernisasi jadi hobi gimana? Ayo yang hati-hati. Kemudian di pernikahan tadi, katanya guru boleh jamak, bukan kasar. Kalau sudah di pernikahan itu, perkawinan itu maksudnya sudah jam 8 mungkin kebiasaan di suatu kampung atau daerah sampai jam 8 malam atau jam 9 malam ini waktu bayang. Kita di Kalimantan ada juga yang sudah berbaur. Ayat Bapak Ibu, kita pikirkan, kita harus berpikir sembahyang wajib, perkawinan sunat, tidak bisa sunat mengalahkan wajib. Itu satu. Apakah acara kita ini bernilai ibadah? Apakah acara kita ini bernilai adat? Apakah acara kita ini bernilai maksiat? Siapa aktor intelektual yang mengatur acara ini? Harus Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua pernah kejadian dekat rumah urut warga anak perkawinan dia. Guruin ini minjem tempat, maksudnya halaman rumah dia. Ini untuk apa? Kalau untuk makan-makan pun bukakan rumah, silakan. Apabila untuk yang lain, untuk apa dulu? Anak boleh kami hendak mau undang bulan ada hiburan lagu di muka rumah, di rumah anaknya guru, tanggungnya guru, awas ya. Rumah ulun untuk majelis taklim, bukan untuk joget-jogetan. Sampai ke itu Pak Ibu. Kalau pin untuk joget-jogetan, ujung tangan terserah. Di rumah, di muka rumah jangan. Tapi guru lagunya lagu Islami. Ini lagu Islami, kenapa yang undang? Karena selain lagu Islami ada nyembang lagu. Dan pola pasir mokab dan mengajar bil mausoli. Ulun mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya ulun, ayo.
Kalau hendak diwala Bapak Ibu, ulun bukan membolehkan. Memang sudah kebiasaan cari pakaianlah, nang benyanyi, usahakan lagunya lagu Islami, pakaian mula. Nama atur kita, kalau dipakai organ tunggal, pakaian. Ulun kan membolehkan dari Bapak Ibu. Pakaiannya dulu, parah-parahnya dulu. Kalau keluarga ulun, lagu aja, lagu kaset-kasetnya sudah cukup. Putar nyaringi situ, salonnya nang kayak pintu masjid situ. Tarik tuh lagu buat organ tunggal. Berapa aja menyewa Bapak Ibu? Oh, berapa? Ulun takut. 1 juta adalah lebih kan? Berapa? 2 jutaan lah. Ada lebih lah. Ada apa sebut aja dari rupiah juga. Berapaan? Pun 3. Oh, tergantung. Solo pakaian busana muslim hanya sekedar daripada sepi. Ayo kita atur, karena kita yang bayar, kita yang atur. Sekalinya ya Allah, pakaiannya solokan, minim lagi, akan terobsesi di dua panggung, namun taunya Bapak Ibu, tak kumpul Bapak Ibu, orang-orang di perkawinan kita kumpul Bapak Ibu, maaf, kumpulan orang-orang nambah nyanyi ya Allah, bahwa tanamnya musyawarah. Ulun bisa Bapak Ibu hadir di perkawinan, di jamaah, hadir kumpulan satu meja, pas nyanyiannya organ tunggal, umat pakaiannya, makan nasi sup tak hidung, makan nasi sup tak hidung. Nah Bapak Ibu, mubazir kali dilihat di atas Bapak Ibu. Ulun ini kadang keras tapi tegas, tapi solusinya begini, atur benar, atur biar orang terserah. Jangan modernisasi masuk ke perkawinan anak kita. Kalau modern silakan, kalau pin ke kelampaian di panggung, berterbang banyak, menggedir, ibu pacah terbang banyak nih. Ramai Pak Ibu, lagu-lagu Islami, lagu Hadat Alwi, lagu Mayada, lagu Solis, lagu Nisa Sabian, lagu Opik, apa itu? Nah, tahu dia berudin sekalinya. Terbagus buat Ibu. Nah, kemudian kembali lagi, ada orang yang mengatakan boleh mengkasar tanpa menjamak, maksudnya boleh menjamak tanpa mengkasar, walaupun rumah dekat antara Banjarbaru dengan Martapura misalnya. Zuhur sembahyang 4 rakaat, asar 4 rakaat, namanya dijamak, yang disebut jamak takdim, bukan jamak takhir. Ada yang seperti itu pemahaman, memang dalam kitab ada Bapak Ibu, tapi syaratnya tidak dimunculkan. Ini yang berbahaya. Pian Banjarbaru dengan Banjarmasin berapa kilo? 36 kilo. Bolehkah mengkasar? Bolehkah menjamak? Jelas mengkasar menjamak tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh dijamak guru. Kenapa? Karena sibuk guru. Karena ini urusan-urusan yang berat guru. Harus ditarik asar ke zuhur. Namanya jamak takdim. Syaratnya harus 5. Kalau syaratnya ini nggak ada, nggak boleh. 1 sudah saya sampaikan minggu tadi semuanya. Yang pertama,
antusolliya jama'atan, sembahyangnya berjamaah. Kalau mau menjamak asar tarik ke zuhur dulu sembahyang 4 rakaat, baru asar sembahyang 4 rakaat dikerjakan di waktu zuhur, itu harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah nggak boleh ada mengkasar, maksudnya menjamak. Kalau mengkasar menjamak boleh kalau perjalanannya 90 kilo. Ini namanya kelemahan hukum. Sering nggak yang mendengar? Masa boleh dijamak? Tarik asar ke zuhur. Ini guru kita perkawinan kan guru. Kami harus menjamak guru. Karena kalau kami sembahyang mau waktu guru, kami sibuk guru. Apa kesibukan pian sembahyang 5 menit? Walau bohong amin rokok. Satu, kerjakan harus berjamaah. Kalau dia menjamak takdim, bukan mengkasar. Mengkasar itu meringkas. 2, antakuna fi makanin ba'idin, tempatnya jauh. Masjidan au ghairahu, tempat kita sembahyang berjamaah itu cukup jauh. Jauh itu enggak sampai 90 kilo. Kalau sampai 90 kilo namanya Makassar menjamak. Pian dari Banjarbaru ke Kandalan kurang lebih 100 kilo. Boleh pian Makassar meringkas dan menjamak. Tapi kalau hanya semata-mata menjamak saja, dalam kitab boleh kurang 90 kilo. Tapi syaratnya ada. Ini syaratnya ini Bapak Ibu yang dipelajari. Syarat mengkasar menjamak 90 kilo. Artinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Zuhur, asar, isya. Itu 4 rakaat jadi 2. Itu namanya mengkasar. Menjamak zuhur ditarik ke asar, namanya jamak takhir. Asar tarik ke zuhur, namanya jamak takdim. Perjalanannya 90 kilo. Kita menuju ke tempat yang akan kita tuju. Maka mengerjakannya di perjalanan, di luar tempat tinggal kita. Misalnya Banjarbaru dengan bandara, jangan. Kenapa? Bandara itu wilayah Banjarbaru. Inggih, kalau ulun Martapura boleh sudah mengkasar menjamak di bandara. Ulun Martapura. Kalau pin Banjarbaru nggak boleh pin mengkasar menjamak di bandara. Kecuali pin makan nasi gambut dulu. Itu wilayah Kabupaten Banjar. Mengkasar menjamak. Kalau misalnya Bapak Ibu menjamak, yang tadi alasannya karena ini kan guru perkawinan, ulun panitianya guru, ulun tidak bisa guru, nggak ada waktu guru untuk sembahyang setiap waktu. Maka ada kitab guru juga mengatakan boleh menjamak asar tarik ke zuhur, karena ini guru di sini perkawinannya dari jam 8 sampai jam 9 malam. Misalnya seperti itu, maka ulun mengadakan guru yang harus ulun menjamak. Maka ulun setelah sembahyang zuhur 4 rakaat, ulun tarik asar ke zuhur 4 rakaat. Sembahyang maghrib ulun guru 3 rakaat, ulun tarik isya ke maghrib 4 rakaat. Itu namanya guru jamak takdim namanya. Ini boleh guru. Syaratnya Pak Ibu. Idan tafasyartu intawal masyruk di dalam kaidah usul fikih. Kalau syaratnya rusak, yang akan dikerjakan itu rusak. Berwudu syarat sembahyang harus suci. Lalu ada berwudu sembahyang gimana? Itu bisa. Sembahyang menghadap kiblat syarat sah sembahyang. Ternyata sembahyang menghadap kiblat tidak sah. Kecuali hanya sembahyang dalam keadaan perang. Kita perang kan? Nah ini masalahnya. Itu yang kedua. Jauhnya menjamak takdim bukan 90 kilo. Silahkan. Misalnya dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Itu kalau sampai 90 kilo, 36 gitu yang tadi. Boleh menjamak takdim dengan syarat. Yang ketiga lagi. Ini yang ketiga. Yang ketiga, jangan lupa nih yang ketiga.
an ayyata'adza minal matari fi tariqihi. Keselamatan jiwa kita terancam di perjalanan menuju tempat sembahyang berjamaah itu. Nah, ayyata'adza seperti pian atau kita ini hendak menuju masjid. Akses jalan nih Pak Ewe rentan, mungkin longsor, air bah. Jembatan yang kita jalani itu Pak Ewe bergoyang, mungkin jembatannya ada masalah, ulingnya kalau lepas. Air kadang-kadang mendadak turun dari gunung, hujan lebat, berbahaya keselamatan jiwa kita. Kalimat yang berbahayanya itu yang guys bawahi. Kalau pian dari Banjarbaru ke Banjarmasin di perjalanan bahayanya apa? Nah, hujan gurih lebat, jalan-jalan di Jalan Ahmad Yani menenggelamkan mobil pian. Nah, ada pernah terjadi. Ini yang penting. Ayyata'adza membuat kita sulit, berbahaya. Karena diguyur hujan lebat. Yang itu hujan lebat akan turun dari gunung seperti air bah. Ulun pernah hujan lebat pulang dari Aranyo itu gunung Pak Ibu. Lebat, air itu stop dulu karena di sampingnya ini jurang, stop dulu. Lebat hujannya sekitar setengah jam ulun menunggu air itu Pak Ibu. Wah, ini ujar orang lewat pakai penjarikan pakai mobil. Guru tenang guru, kita tahu sih guru, tenang. Kalau tak bawa ini ya Pak. Mobil orang ini mobil truk membawa beton orang bawa. Wajar aja Pak Ibu. No, dia Pak Haji, Pak Haji Soebi, Haji itu tanda, ini tidak membawa beton. Ayo, berat Bapak Ibu. Itu perjalanan. Tapi kita tunggu kan bisa. Benar kalau kita lewati berbahaya nih. Karena saking derasnya air. Kita tunggu paling setengah jam ini air atau 15 menit dia numpang lewat aja. Kebetulan hujannya deras, curah hujannya deras. Pertanyaannya, apakah ulun mengambil kompas di situ lalu ulun sembahyang menjamak sedangkan ulun kan berjamaah? Nah, 3 syaratnya tadi yang ketiga. Yang keempat, ayyakuna jam'u taqdimin. Jamaknya memang harus jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Jamak takhir itu zuhur diletakkan di asar, maghrib diletakkan di isya, bukan seperti itu. Ini syarat. Jamaknya boleh tapi jamak takdim. Kemudian jamak takdim dikerjakan di perjalanan menuju tempat sambil berjamaah itu berbahaya bagi keselamatan diri kita. Ini yang jarang orang lakukan. Kenapa? Anak mencari nyaman dulu. Syaratnya tadi jamaknya jamak takdim yang keempat. Yang ketiga tadi berbahaya bagi badan kita, keselamatan diri kita. Di Banjarbaru, di Pak Ibu, rasa-rasanya bersyukur kita ada jalan-jalan yang berbahaya bagi keselamatan diri kita. Maratapura, dan juga lupa itu. Yang hidup di mana? Di atas gunung kan? Yang hidup rumah pin di lereng gunung kan? Banjarbaru mana ada gunung? Nah ini Pak Ibu. 4. Yang kelima, syarat yang kelima. Wujudul matari indal ihrami bil ula wa dawamu ila ihrami zaniyah. Nah,
hujan lebat, curah hujan yang besar itu terjadi ketika kita Bapak Ibu mulai takbiratul ihram zuhur misalnya. Lebat hujannya sampai sembahyang asar hujannya cukup lama. Sembahyang zuhur kita Bapak Ibu 4 rakaat. Ini contoh dulu. Kemudian kita hendak sembahyang asar, artinya hujan ini mulai azan zuhur sampai azan asar, hujannya lebat, curah hujannya luar biasa, akses jalan tertutup. Kalau kita menuju ke tempat kita sembahyang berbahaya bagi keselamatan kita. Berarti cukup lama hujannya, curahnya besar, jalan kita menuju ke tempat itu membahayakan keselamatan jiwa kita. Baru boleh menjamak takdim. Lain pada ini tidak boleh, tidak sah sembahyang. Jelas? Nah ini Bapak Ibu hati-hati. Ulun pernah mendengar orang tanya, guru dari Banjarmasin ke Martapura boleh ya guru menjamak? Jamak apa? Jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim ada dalam kitab, tapi jamak takhir enggak ada. Dan bolehkah diringkas? Enggak bisa. Perjalanan itu harus 90 kilo. Banjarmasin sama Banjarbaru 36. Tapi ada guru yang mengatakan boleh kita menyamak jamak takdim aja guru, yaitu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Asar dilakukan di waktu zuhur 4 rakaat 4 rakaat tanpa dikasar. Syaratnya dibaca dulu. Nah itu Pak Ibu. Kalau syaratnya bermasalah tidak sah. Nah ada waktu lagi sedikit. Kita akan bahas minggu depan modernisasi selain yang lain. Agama juga Bapak Ibu. Nah itu kita akan bahas minggu depan karena hari Jumat 1 Muharram ulun sisihkan sedikit masalah amalan Muharram. Jumat 1 Muharram tahun baru Islam 1447. Dalam kitab Kanzun Nadi Wasul, ini kitab Syekh Abdul Hamid Kudus. Beliau adalah guru di Masjidil Haram Makkah bermadzhab Syafi'i. Beliau adalah gurunya Syekh Amin Qutbi. Syekh Amin Qutbi gurunya guru Sekumpul. Syekh Amin Qutbi gurunya guru Bamil. Syekh Amin Qutbi gurunya guru Kashful Anwar. Syekh Amin Qutbi gurunya guru Sekumpul. Guru Sekumpul di antara muridnya guru Syukri. Ulun dapat ini kitab dari guru Syukri. Ini ulama besar. Dalam kitab Kanzun Nadi Wasul disebutkan, I'lam annal Muharram syahrun azimun. Ketahuilah olehmu bahwasanya bulan Muharram bulan yang diagungkan oleh Allah. Wafatul kathirun amimun, kelebihan keistimewaannya banyak secara umum. Allah Abdul Syuhuri disomi ba'da Ramadan. Bulan Muharram di antara bulan yang dianjurkan berpuasa sunat setelah yang wajib di bulan Ramadan. Nah, berarti bulan Muharram ini ada yang dianjurkan berpuasa, namanya puasa sunat. Wajib, wajib sunat. Tsumma Rajabu, bulan Rajab. Tsumma Dzulhijjah, tsumma Dzulqa'dah, tsumma Sya'ban. Itu bulan-bulan yang di situ banyak dianjurkan berpuasa sunat. Wa ashhurul hurum arba'ah, bulan yang diharamkan berperang, harus gencatan senjata di dalam Islam. 4 bulan namanya bulan haram atau ashhurul hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Israel menyerang Iran di bulan Muharram, bulan Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, hamok Iran. Israel tahu ngapainnya. Bapak Ibu. Dalam Islam ada jam terjadi peperangan, gencatan senjata. Dalam Islam. Nah lalu Bapak Ibu dari bulan-bulan yang disebutkan, ada namanya 4 bulan tadi, kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Zakar al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ibnu Hajar ulama besar.
ahli fikih. Ada muridnya Syekh Zainuddin Al-Maghribi, pengarang kitab Qurratul Ain, Fathul Mu'in, ya juga disyarahkan, dihasyiahkan oleh Sayyid Abu Bakar Sato, namanya I'anatul Talibin. Itu ulama besar yang ngomong. Annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari istri Rasul bernama Hafsah. Hafsah dari suaminya yaitu Rasulullah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin min al-Muharram ja'alahu Allah ta'ala kafarata 50 sanatan. Siapa yang berpuasa di akhir Dzulhijjah, Kamis. Nah, nambah utang pas benar ini. Akhir Dzulhijjah, Kamis. Wa awwal yaumin min al-Muharram, dan awal hari bulan Muharram, Jumat. Puasa. Ja'allahu lahu kafarata 50 sanatan, maka dia berpuasa akhir Dzulhijjah hari Kamis itu dan berpuasa hari Jumat itu menjadi pembersih, penghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya selama 50 tahun. Angkat tangan tong yang hadir nih, ada apa bisa? Ayo, 50 tahun dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Satu. Yang kedua, wa qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil ihya' Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma salasata ayamin min syahri haram, siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram. Bulan haram itu berapa hari? 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, 3 hari di bulan haram termasuk Muharram, termasuk Dzulqa'dah, termasuk Dzulhijjah, termasuk Rajab. Salah satunya masalah ini pas. Nah, 3 hari itu apa-apa? Yaumul Khamis, hari Kamis. Pas akhir Dzulhijjah. Wal Jumu'ah, hari Jumat, pas 1 Muharram. Was Sabtu, hari Sabtu. Nah, 3. Kamis, Jumat, Sabtu. Sengaja aku puasa qadha bulan Ramadan serta sunat Kamis di akhir Dzulhijjah. Nah, 3 niat. Kemudian Jumat sengaja aku puasa qadha bulan Ramadan serta 1 Muharram. Sabtu sengaja aku puasa qadha bulan Ramadan serta sunat Muharram. Habis. Gimana orangnya? Pas 3 Kamis, Jumat, Sabtu. Kata Allah Ta'ala ibadah sabimiyati amin. Orang yang berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis akhir Dzulhijjah, kemudian Jumatnya awal Muharram, dihapus kesalahannya selama 50 tahun. Ditambah 1, berarti 2 hadis ini bisa jadikan 1 langsung di amalannya. Maka dicatat oleh Allah orang itu seperti beribadah selama 700 tahun. Ulun ditanya orang ketika ulun menyampaikan hadis ini, Ulun, hadis itu sahih lah. Pertanyaan ulun, bertentangankah kalau kita amalkan? Banyaknya pemburu pahalanya. Apakah Allah Ta'ala pikir murid-murid pikir amalan yang pahala? Ini ada orang ngomong seperti itu. Rasa ada masuk akal. Apakah dia memikirkan Allah Ta'ala itu pikir murid-murid bahkan? Bagaimana orang yang membaca surah Ikhlas sekalinya 10 juz? Bagaimana hadis orang membaca surah Ikhlas 3 kali sama-sama Al-Quran? Pak Guru bilang adalah ada hadisnya. Kalau itu membaca 3 kali cukup baik. Ayo, kelebihan orang membaca surah Ikhlas. Bagaimana orang yang puasa tarawih
Man shoma yauma tarawiyah uqtiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Allah berikan pahala tidak ada yang tahu, banyaknya pahala itu hanya Allah yang tahu. Dari pahala orang yang puasa tarawiyah, bagaimana itu ya? Kenapa Kafir ngomong banyaknya pahalanya? Bagaimana hadis-hadis yang lain? Apakah Kafir hanya otak? Ini hadisnya jelas sahih palsu. Bapak Ibu, kalau amalan itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan hukum, nggak usah hadis itu sahih, kalau kita palsu. Selesai. Ayo Bapak Ibu. Orang yang mempertanyakan itu akui aja, aku kuliah di ibadah. Selesai. Kita di sini bicara, mumpung kita bisa mengajarkannya. Satu, yang catat. Amalan kedua, baca doa akhir tahun hari Kamis setelah asar 3 kali, dan baca doa awal tahun setelah maghrib Kamis malam Jumat 3 kali. Boleh orang haid membacanya, Bapak Ibu. Ada anak cucu dia 3 kali membaca doa akhir tahun Kamis Zulhijjah, akhir Zulhijjah, doa akhir tahun. Apa kelebihannya? Orang yang membaca doa akhir tahun hari Kamis akhir Zulhijjah dan malam Jumat awal Muharram, istakmana ala nafsihi wa tawakkala bima kana ya'usan minasyaitan wa atba'i. Allah berikan pengamanan kepada dirinya dari orang-orang yang ingin mencelakakan dirinya. Amalan setahun sekali. Wa tawakkala bil malakani. Allah utus 2 orang malaikat yang rusanihi menjaga orang ini. Bapak Ibu, kadang-kadang kita hidup di Pak Ibu, rintangan, cobaan, gangguan, bahkan keselamatan diri kita bisa terancam. Bapak Ibu, ayo hadir beramal. Mungkin dengan seluruh amalan tuh nama-nama ancam-ancam Indonesia matinya. Istakmana, Allah berikan penjagaan pengamanan lawan kita. Nambah akhir tahun dan awal orang haid boleh 2 sudah lah. Orang boleh kalau puasa bisa ada kawan apa di video orang berpengajian bisa puasa. Membaca doa akhir tahun sebelum awal-awal, nah belum boleh saya awal. Nah, ada aja alasan macam-macam. Yang ketiga, man qara'a ayatul kursi salasa mi'atin wasittina marratan. Siapa yang membaca ayat kursi ma'al basmalah tapi berbismillah pada 1 Muharram itu hari Jumat, mulai selesai sembahyang subuh sampai sebelum adzan maghrib, berapa? 360 kali. Fa inna hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal am wa fiha minal fawaidi ma la yu'addu wa la yuhaddu. Maka Allah berikan juga perisai kepada dirinya, penjagaan kuat selama 1 tahun dari gangguan-gangguan syaitan, jin, hantu, kuntilanak, dan demit, Allah sampai paranoia. Kena air, ya juga berapa membaca kursi 360 kali, tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha ada apa kredit Bapak Ibu? Jangan bismillahirrahmanirrahim kursi, bismillahirrahmanirrahim kursi, bismillahirrahmanirrahim kursi. Di korupsi, ya korupsi. Ada awal boleh kebanyakan pun nggak sanggup. Butuh boleh boleh begini. 3 sudah. Yang keempat yang terakhir. Man katabal basmalah fi awal Muharram mi'ata wa thalatha asyata marratan. Siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim di awal Muharram, Jumat juga bismillah ditulis Bapak Ibu. Bahasa Arab
biar aja berkredit ngali 5 kali kayak kelompok ada tanda biasa biar saya kong di rumah tuh ada nama tulis ini juga al-fakir mengerjakan ini Bapak Ibu guru ulun memadai waktu di pondok amalakan gitu jangan kada salah satunya ini amalnya para wali-wali awal. Nah, kenapa manfaatnya? Lam yanal hamilan makrubun fi wala fi ahli baiti muddata umri. Tidak kena pembenci. Kada kena ain orang tersebut dan keluarganya selama hidupnya. Anak orang itu bisa benci oleh belum kita hidup terus pasti ada orang pasti ada kontra. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada usul berbaris baik gue berapa 113. Jangan sekali menulis di fotokopi. Itu mesin fotokopi yang akan ada OVC. Ada usul berbaris yang penting ada 4 huruf yang harus berlubang. Bismik mimnya berlubang. Allah nya berlubang. Ar-Rahman mimnya berlubang. Ar-Rahim mimnya berlubang juga. Ada usul berbaris yang penting ada titiknya. Menghadap kiblat nulisnya. Dalam keadaan bawudu menulisnya. Orang haid boleh menulis ini ada apa? Ini kan pakai Bismillahirrahmanirrahim saja. Dan dalam keadaan tertutup aurat. Jangan bapak-bapak besar simpak menulis. Ibu-ibu berdestar aja. Kakaknya kelihatan jangan. Maaf lah, pada besar dalam nggak pulang jangan. Baik-baik begitu. Maka ada anak pembenci selamanya. Orang yang benci dengan kita, walaupun kita sudah mengamalkan ini, itu kebencian karena iri dengki. Dalam hadis Rasul, benci orang karena iri dengki tidak selesai kecuali dia meninggal dunia. Nah, mudah kita bisa mengamalkan. Nah, pian doa, maka bayangin kita main doa hizib nasar untuk menyerang Israel itu agar luluh lantang. Amin ya rabbal alamin. Pian aminakan Bapak Ibu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natasul bi habibikal mustafa an taqdiya hajatina ya qadir hajat. Allahumma bisatwati jabaruti qahrika wa bisur'ati ghathati nasrika wa bi ghiratika linhimaki linika hurumatika wa bi himayatika liman ittama bi ayatika. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, ya Sami' ya Qarib ya Mujib ya Sari' ya Muntaqim ya Syadid al-Waqsi ya Jabbar ya Qahar ya Man la yu'jizu qahru jabair wa la ya'zu 'alaihi 'ala kulli mutamarridin min al-muluk wal akasir an taj'ala kaida man kadana fi nahri wa makra man makara baina 'aidan 'alaihi wa uqrata man hafara lana uqratan waqi'an wa fiha wa nasaba lana syabakatal khida' ij'alhum ya syadidal quwa mawsaqan ilaiha wa musalan fiha wa asiran ladaiha. Allahumma bihaqqika ya ain sad ikfinal aida wa laqimur rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallitillahu alim ajilan niqam bil yawmi wal ghada. Allahumma badid syamlahum, Allahumma farid jam'ahum, Allahumma qulla haddahu wa qlil adadahu, Allahumma maziqhum kulla mumaziqin, Allahumma farid jam'ahum, Allahumma arsil azaba ilaihim ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wal muslimin wansurna wal muslimin wansurna wal muslimin khususan muslimin Iran. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala
a'daika, khususan ya Allah Israel. Allahumma la tumakkinil a'da fina wala minna wala tusallithum alaina bidhunubina. Hamim 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 hamim. Omal amru wa ja'an nasar wa alaina la yunsarun. Allahumma ya Allah ya Rahim ya Rahman ya Sadidal Quwa ya Jabbar ya Qahhar. Allahumma mazziqhum kulla mumazziqin mazzaqahu min a'daika Israel intisaran li anbiya'ika wal muslimin Iran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arsil azaba ilaihim. Allahumma akhrijhum an dairatil hilm wal lutuf wasudhum madadal imhal wa kulla aydiyahum wa arjulahum warbut ala qulubihim wa la taballihumul amal. Allahumma qdi hajatina wa hajatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma hafizna wal muslimin, khususan muslimin muslimat fi Palestin wa Iran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.